seperti itu tadi, saya pikir sesuai dengan yang saya jalani dalam persidangan itu bukan fakta yang sesungguhnya yang saya peroleh di persidangan. Karena begini, terkait masalah saudara Tina Rambe yang melakukan penganiayaan, mencakar segala macam ini yang mengakibatkan luka gores, itu sama sekali tidak terbukti. Sama sekali tidak terbukti. Bahkan dari belasan saksi yang dihadirkan, itu tidak ada pun yang dapat menerangkan di sisi mana di dalam video itu saudara terdakwa Tina Rambe ini melakukan kekerasan yang dapat mengakibatkan luka gores. Tidak ada. Satu lagi, atas luka gores dan luka memar tersebut terhadap barang bukti tidak ada sama sekali yang disita dari saudara Tina Rambe, baik itu benda tajam maupun benda tumpul. Artinya untuk menyimpulkan saudara Tina Rambe melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka gores, saya pikir itu tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Kemudian tadi sudah kita dengarkan di dalam persidangan, saudara Tina Rambe itu kan katanya diamankan karena tidak mendengarkan himbauan dari penegak hukum. Tapi faktanya dalam fakta persidangan atau di dalam putusan tadi, saudara Tina Rambe itu ditangkap bukan sedang menghadang jalan. Artinya saudara Tina Rambe ini kan bukan tidak menghargai, bukan tidak menghormati himbauan. Mereka memang benar ada sedang melakukan unjuk rasa. Tapi saudara Tina Rambe beserta kawan-kawannya tidak ada ditangkap di jalan, tidak ada ditangkap sedang menghadang jalan. Artinya dalam mengkonstruksi suatu peristiwa kita kan harus jelas, jangan sampai ada fakta yang kosong. Kemudian lagi, kalau misalnya saudara Tina Rambe ini tadi ditangkap gara-gara dia tadi menghadang jalan, seharusnya dia ditangkap di jalan. Satu. Yang kedua, seharusnya sprint penangkapan itu sprint penghadang jalan. Yang ketiga, seharusnya surat dakwaan itu kan atas penghadangan jalan, bukan melawan petugas. Kan begitu kira-kira kan? Kemudian di dalam persidangan juga kita tanyakan, kira-kira dalam pengamanan ini disebut pengamanan atau sebagai penangkapan? Saya pikir mereka sebut itu sebagai pengamanan. Kalau itu sebagai pengamanan, seharusnya hal ini hal yang biasa. Ini hal yang biasa. Bahkan seharusnya petugas kepolisian itu sudah memitigasi risiko. Kalau begini apa yang terjadi? Kalau begini apa yang terjadi? Makanya dari kemarin kita sampaikan kepada majelis hakim, ini harus kita perhatikan betul. Karena menurut saya yang dijadikan alat bukti atau barang bukti untuk menyatakan saudara Gustina Salim Rambe itu bahkan barang bukti yang menyatakan mereka melakukan tindakan yang kita nilai sebagai kesewenang-wenangan. Coba dilihat itu video. Jadi orang Bang nerima nggak terhadap putusan ini, Bang? Ya, kita sampaikan tadi, kita pikir-pikir, tapi kita kuat kemungkinan akan mengajukan banding. Karena begini dia, saudara-saudara sekalian. Kalau memang melawan petugas itu konsepnya sesuai dengan yang tuntutan jaksa penuntut umum dalam analisis yuridisnya, harus dalam pro justisia. Ya, tindakan mereka dalam mengamankan saudara Tina Rambe pro justisia tidak. Tidak, mereka mengamankan pabrik, bukan menangkap Tina. Kan begitu kira-kira ya? Jadi pro justisia itu artinya penegakan hukum. Misalnya saudara terdakwa Tina Rambe ini sudah DPO atau dipanggil nggak datang-datang, kan begitu kira-kira kan? Tiba-tiba saudara Tina Rambe dilihat di sana. Tina Rambe dipanggil nggak mau. Itu bisa ditangkap paksa. Tapi ini kan bukan pro justisia, mereka mengamankan pabrik. Kalau misalnya mengamankan pabrik itu dianggap sebagai satu tindakan hukum, coba berikan saya satu undang-undang pun yang menyatakan Polri itu secara sepihak bisa mengamankan pabrik. Misalnya Pulau Padang itu dalam hal ini. Karena saya pertanyakan dalam persidangan, ada nggak permohonan secara tertulis dari pabrik? Tidak dapat ditunjukkan. Bahkan di dalam konsideran surat perintah itu saya tidak memperhatikan ada dasar di situ berupa permohonan dari pabrik. Artinya apa? Perkara ini tidak hanya diperiksa sebagai akibat, misalnya luka gores atau memar. Tidak. Tugasnya juga sah atau tidak harus diperhatikan secara serta-merta sesuai dengan unsur pasal begitu. Bang, sebenarnya sebelumnya Bang, apakah ini warga sudah pernah ada melakukan gugatan terhadap lingkungan ini, Bang, terhadap pabrik ini? Saya mendengar informasi itu terhadap pabrik ini sudah dilakukan gugatan kurang lebih tahun 2022 barangkali dilakukan oleh rekan saya, namun saya tidak ada dalam perkara itu. Namun begini, itu dia tadi. Ini sangat menarik. Menurut ahli pidana lingkungan kan ini tidak termasuk ini termasuk dalam pidana, bukan termasuk dalam pejuang lingkungan.
Ya, sesuai dengan kriteria yang dia sebutkan ini, sesuai dengan yang disampaikan Abang Faris tadi itu, sebenarnya mereka ini sudah jelas pejuang lingkungan. Gugatan sudah dibuat, namun sudah dengar informasinya NO kan begitu? Iya. NO. NO itu bukan berarti mereka kalah ya. Bukan berarti NO itu menjadi dasar Polres melakukan pengamanan. Apakah Tidak. hakimnya tetap yang ini, Bang? Saya tidak tahu terkait persidangan kemarin. Namun satu lagi informasi yang saya ketahui, bahkan sejak saya masih digerakkan sebelum jadi advokat, saya turut serta bersama kawan-kawan di Pulau Padang ini untuk demonstrasi secara maraton. Dan ini pabrik sempat lama ini tidak beroperasi, sempat lama. Saya kira itu berdasarkan perhitungan regulasi kan begitu kira-kira kan. Namun tiba-tiba pada satu tahun atau berapa bulan yang lalu lah ya, tiba-tiba pabrik beroperasi. Dan informasi yang kita dapatkan dari pemerintah juga tidak ada yang akurat. Bahkan nyaris pemerintah tidak ada yang memberikan informasi terkait pabrik ini. Coba, artinya kan begini, ya pemerintah itu melawan hukum, kesewenang-wenangan, bukan berarti pemerintah melakukan kesalahan yang berakibat material saja. Tidak menjalankan tugas juga, itu kesalahan. Artinya begini, melalui kawan-kawan pers, saya mohon kepada kawan-kawan pers, disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Labuan Batu bagaimana sebenarnya status perizinan dari pabrik ini. Biar kami puas begitu. Biar kami puas. Artinya adalah yang berani bercakap kan begitu kira-kira kan. Kalau secara akal kita tidak perlu bahas ini sesuai apa tidak dengan regulasi disebut pejuang lingkungan atau tidak. Jelas-jelas kok pabrik itu berdiri di samping sekolah, di samping pemukiman masyarakat. Artinya begini, tidak usah terlalu jauh berpikir sebagai ahli harus ada syarat ini syarat itu, tidak. Kita sederhana aja berpikir. Kami dengar melanggar RT RW juga ya, Bang ya? Kalau sesuai dengan letaknya dan regulasi yang terakhir saya ketahui dulu, ya saya pikir itu melanggar RW. Hanya saja tidak tahu kita apakah ada aturan baru yang dilakukan penyesuaian terhadap objek kan begitu kira-kira kan. Bahwa indikasi intervensi